Ya, karena sekarang waktunya karantina di rumah karena ada wabah COVID-19, jadi sekarang waktunya yang tepat untuk bikin video baru. Oke, jadi kita bakal bahas topik baru hari ini. Ini topik sebenarnya terinspirasi gara-gara aku ngobrol sama beberapa orang gitu ya. Bu Indri ngobrol sama Ziva, terus aku juga ngobrol sama teman-teman di grup CI Board. Jadi aku kepikiran aja gitu buat bikin video ini. Nah, menurut aku ya, aku nih hari ini pengen sharing tips dan trik ketika kita ngobrol sama orang. Menurut aku 3 trik yang sering aku pakai ini sangat bermanfaat sekali, dan ini mungkin ya menurut saya pribadi adalah 3 trik yang paling powerful yang bisa kita pakai untuk sehari-hari, baik untuk sekolah maupun untuk kerja. Oke, ya sudah, nggak perlu pakai basa-basi lagi, kita langsung to the point. Nah, yang pertama adalah ketika kita ngobrol sama orang, kadang-kadang pernah gak sih kayak kamu gak siap gitu loh, kayak misalnya orang panggil, Pin, lo tau gak sih kayak gini-gini. Nah, tapi kan kita belum siap gitu loh, karena kita kan mesti fokus dulu. Oh, dia mau ngomong apa nih, kita mesti siap-siap fokus dengerin gitu kan. Tapi kalau misalnya dia tiba-tiba, Pin, lo tau gak sih kalau misalnya gini, dia ngomong cepet banget gitu. Nah, caranya adalah, oh bentar, kita balasnya gitu, bentar, pelan-pelan. Gimana, yuk kita ngomong pelan-pelan gitu. Jadi kayak kesannya bukan kita yang salah gitu loh, tapi karena mereka ngomongnya kecepatan. Nih, jadi contoh ya, misalnya nih dia ngomong gini, Pin, lu tau gak sih kalau misalnya ini, bentar, pelan-pelan, gimana? Nah, kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu kita comebacknya lebih natural gitu loh. Jadi nggak kelihatan kayak kita nggak kedengeran atau nggak kelihatan kayak kita nggak nyimak gitu kan. Jadinya lebih bagus kalau kita ngobrol sama orang. Itu tips yang pertama. Menurut aku ini penting banget, dan ini bisa nyamatin kita di banyak situasi gitu loh. Terus tips yang kedua adalah kalau misalnya kita ngobrol sama orang, terus entah gimana kita nggak kedengeran dia ngomong apa. Biasanya kayak dia ngomong A gitu ya, terus kita nggak gitu kedengeran gitu, mungkin karena suasananya berisik, atau mungkin karena kebetulan ada motor lewat pas dia lagi ngomong, kan nyebelin tuh ya. Pas banget itu pas-pasan dia lagi ngomong gitu, motornya lewat, akhirnya nggak kedengeran. Kita minta dia ulang lagi, motornya lewat lagi, kita tanya lagi, apa sorry nggak kedengeran. Bete duluan orangnya. Oke, nah trik yang kedua ini untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Nah, gimana caranya? Caranya adalah ketika dia bilang nih, misalnya kayak dia ngomong, Pin, lu tahu nggak sih tentang A ini gitu. Tapi aku nggak kedengeran dia nanya apa. Jadi gini, caranya adalah kita ngomong kayak, kita bukan minta dia ulang, tapi kita minta dia menjelaskan. Jadi ngomongnya kayak gini, Vin, lu tau nggak tentang A ini? Bentar, sorry gimana? Gua nggak ngeh gitu. Nah, jadi kesannya kayak bukannya kita nggak kedengeran, tapi kita minta dijelasin, kayak kita kurang paham maksudnya dia ini nanyain apa gitu loh. Kenapa ini adalah taktik yang sangat bagus? Soalnya kalaupun misalnya kayak udah diulang-ulang berkali-kali tapi kita tetap nggak denger, kalau misalnya kita nanyanya kayak gini, dia bukan akan mengulang, tapi dia akan menjelaskan gitu loh. Jadi contoh ya, Vin, lu tau gak sih tentang A ini? Bentar, gimana gua nggak ngeh? Iya, si A ini loh, dia itu kan gini. Oh, nah gitu caranya. Jadi benar-benar smooth banget itu. Kesannya kayak kita bukan nggak kedengeran, tapi kesannya kita nggak ngeh. Gitu, itu cara kedua tuh, itu sering banget aku pakai. Oke, dan yang ketiga, kalau misalnya ini yang ketiga ini lebih kepake untuk kalian yang kerja sih ya, kerja atau ya sekolah juga kepake sih sebenarnya. Jadi gini, yang ketiga itu kalau misalnya kamu lagi mendengarkan sesuatu yang penting, ya ini berarti kamu tidak boleh melewatkan ini sama sekali, dan ini penting banget. Kalau kamu salah, kamu fatal, atau kalau kamu salah itu akan
apa ya, malu lah istilahnya. Kesannya orang nanya A, kamu jawabnya B, itu kan nggak nyambung gitu kan malu dong ya buat kitanya. Nah sebenarnya nih cara ketiga ini ada cara yang untuk menghindari ini. Caranya gimana? Misalnya nih, Kevin disuruh sama orangnya, Kevin kamu lakuin A, B, C, dan D. Nah setelah dia kasih tahu, jadi kamu fokus nih dengerin nih ya kan. Setelah kamu udah dengerin dengan seksama, kamu pastikan, oke? Konfirmasi, afirmasi, yaitu memastikan. Jadi, oh ya Bu, jadi gini ya, coba saya recap lagi ya, saya ulang lagi ya, saya pastikan lagi ya, gitu ngomongnya. Saya pastikan lagi ya. Jadi pertama saya ngakuin A, habis itu saya ngakuin B, habis itu saya ngakuin C, lalu D. Ya, betul ya, oke, betul. Nah, dengan ini kita memastikan bahwa kita dan orang yang kita ajak ngomong itu benar-benar selaras pikirannya. Jadi kita nggak kayak nggak nyambung atau kita ada salah dengar gitu. Jadi kita kalau kita mengulangi, kita akan bisa memastikan bahwa oh ternyata yang aku dengar sama yang dia ngomong itu sama, itu benar, jadi aman. Nah gitu caranya. Kalau untuk kalian yang sekolah, biasanya paling nanya tugas gitu, kayak guru ngasih tugas gitu kan, terus kita pastiin nama teman sebelah, tadi si ibu minta tugasnya disuruh begini kan, oh iya disuruh begitu, oke aman. Jadi kita nggak salah ngerjain tugas sendiri gitu loh kan nggak lucu ya kalau kita udah kerjain tugas susah-susah taunya tugasnya bukan yang itu gitu kan. Pernah pengalaman soalnya, akhirnya sejak saat itu aku pastiin dulu sama orang sebelahku bahwa emang tugasnya yang ini gitu loh, jadi aku nggak salah ngerjain. Nah, kalau misalnya nih kalian lagi presentasi, ya kan? Biasa presentasi tuh sama gurunya kan disuruh apa ya? Teman-teman yang di kelas atau di ruang kuliah itu disuruh nanya ke kelompok kita, dan kadang-kadang kita yang ditunjuk untuk jawab. Nah, misalnya ditanya nih, aku lagi presentasi, udah selesai presentasi, disuruh ada sesi pertanyaan, dan si teman-teman kita dia nanya ke aku gitu kan, kayak Pin yang dimaksud dengan poin nomor 2 itu apa gitu kan. Nah kalau aku salah denger, aku mungkin bisa jawab yang lain gitu kan. Jadi aku pastiin soal nomor 2 kan, ya soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 itu begini gini. Nah yang di awal kita tanya itu yang soal nomor 2 kan, itu memastikan bahwa yang dia tanya dengan yang kita dengar itu sama atau enggak, baru kita mulai jelasin. Dan ketimbang kamu langsung jelasin, taunya kamu salah topik, malu dong. Itu di depan satu kelas kan, apalagi kalau kuliah kan di depan satu auditorium kan. Nah, itulah 3 trik yang menurut aku paling powerful, dan apa ya, aku terinspirasi aja untuk nge-share ini ke teman-teman, karena menurut aku ini trik yang sangat-sangat priceless, benar-benar tidak ternilai lah. Ini akan membantu di hidup kita semua yang pakai implan atau mungkin ada gangguan pendengaran lainnya. Dan ya apa, jadi kita nggak usah malu gitu loh kalau misalnya salah denger atau apa, jadi kita lebih menghindari lah istilahnya. Nah ada satu lagi yang pengen aku sampein. Ini kan sekarang tanggal 23 Maret, dimana masih dalam wabah COVID-19, yaitu virus coronavirus yang lagi menyebar di Indonesia. Aku punya pesan untuk kalian semua, lebih baik kalian stay at home aja, soalnya kita harus flatten the curve. Apa itu flatten the curve? Kita harus menghindari penyebaran antar manusia sebanyak-banyaknya. Jadi dengan kita bisa stay di rumah, kita nggak akan menyebarkan ke orang lain, dan jumlah yang terjangkit oleh penyakit ini akan lebih sedikit. Jadi please untuk tetap stay at home, dan saya harap semuanya bisa sehat selalu, sukses selalu. See you in next video. Bye.